Hai, selamat siang guru-guru hebat. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi bersama rekan guru saya, Ibu Ellen, yang mengampu pelajaran fisika. Selamat menyaksikan. Ibu Ellen, selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Iya, baik Ibu. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi supervisi akademik. Ya Ibu, dengan tujuan untuk mengetahui tujuan pembelajarannya Ibu dan juga hal-hal terkait proses pembelajarannya Ibu di dalam kelas. Nah, tujuan dari kegiatan pra-observasi ini juga untuk membuat Ibu merasa lebih rileks, nyaman, dan juga lebih percaya diri dalam kelas ya Ibu ya. Iya. Sebelum melakukan observasi di kelas, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Siap Ibu? Siap. Oke. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan di kelas? Hari ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu adalah peserta didik mampu untuk memahami konsep gerak lurus berubah beraturan yang biasa disingkat GLBB. Yang kedua itu adalah peserta didik mampu untuk membedakan konsep GLBB dipercepat dengan konsep GLBB diperlambat. Serta yang terakhir itu adalah peserta didik mampu untuk menyelesaikan soal perhitungan terkait konsep GLBB dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik Ibu, jadi dalam pembelajaran sebentar Ibu ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah memahami konsep GLBB, gerak lurus berubah beraturan ya Ibu. Iya. Yang kedua adalah membedakan konsep GLBB diperlambat dan dipercepat. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan soal perhitungan GLBB terkait di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang kedua adalah apa area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan di kelas Ibu? Ada 2 aspek yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu adalah aspek pengetahuan, di mana peserta didik itu mampu untuk memahami konsep dari pelajaran hari ini, yaitu konsep GLBB. Dan yang kedua itu dari aspek keterampilan. Jadi anak-anak mahir untuk melakukan perhitungan dan menyelesaikan soal terkait dengan konsep GLBB yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik ya Ibu ya, jadi ada 2 area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan. Yang pertama adalah aspek pengetahuan, yaitu memahami konsep GLBB, dan juga keterampilan, yaitu agar peserta didik mahir dalam menghitung soal terkait GLBB ya Ibu ya. Yang ketiga adalah apa strategi, model, dan metode pembelajaran yang akan Ibu sampaikan ini. Oke, baik. Yang pertama dari strategi pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpatok pada kesiapan belajar siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, model pembelajaran yang saya akan lakukan nanti adalah discovery learning dengan metode tutor sebaya. Oke. Baik ya Ibu, jadi sebentar Ibu akan memberikan pembelajaran menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berkaitan dengan kesiapan belajar peserta didik. Yang kedua adalah model pembelajaran discovery, dan yang ketiga adalah metodenya tutor sebaya. Oke, baik Ibu. Kira-kira kapan akan dilaksanakan observasi kelas ini? Observasi boleh terjadi nanti di hari Selasa, di jam pertama sampai jam ketiga di kelas 8B. Ini mata pelajaran. Oke, baik Ibu ya. Jadi observasi kita akan kita laksanakan pada hari Selasa pada mata pelajaran fisika ya IPA ya Ibu. Oke, jam 1 sampai 3 dan juga di kelas 8B. Iya Ibu ya. Oke, baik Ibu, nanti di kelas saya akan melihat dan mencatat kegiatan Ibu di kelas ya Ibu. Dan setelah selesai observasi, kita akan lanjut percakapan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Nah, sebelum kita mengakhiri percakapan kita hari ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Ada informasi baru yang saya dapatkan, bahwa saya baru tahu kalau sebelum observasi atau supervisi akademik yang saya tahu
ada yang namanya tahapan praobservasi. Ternyata tahapannya itu dimulai dari praobservasi, kemudian observasi, dan dilanjutkan dengan pasca observasi. Baik Ibu, jadi dari percakapan kita hari ini ya, Ibu mendapat hal baru, yaitu ada kegiatan praobservasi, observasi, dan juga pasca observasi dalam supervisi akademik. Ya, baik Ibu ya. Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Kita berbincang bersama terkait supervisi akademik ya Ibu ya. Kita ketemu di kelas. Terima kasih. Selamat sore Bu Ellen. Sore. Apa kabar hari ini? Baik. Oke. Kita sudah menyelesaikan, Ibu sudah menyelesaikan kegiatan supervisi, ya, observasi dalam kelas. Jadi kali ini kita berdua melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Ibu ya. Oke. Bagaimana perasaan Ibu selama pembelajaran di kelas Ibu? Saya merasa baik. Mungkin ada beberapa kendala yang saya alami, tapi secara garis besar saya bisa menghandle. Jadi saya merasa cukup puas dengan pembelajaran pada saat observasi kemarin. Oke, jadi perasaan Ibu merasa puas dalam melakukan proses pembelajaran karena Ibu bisa menghandle beberapa hal dalam kelas ya Ibu. Oke, menurut Ibu apakah proses pembelajaran sudah sesuai rencana? Tidak semuanya sesuai dengan rencana. Mungkin kalau dari pengamatan saya, ada beberapa kendala yang membuat sebenarnya ada tahapan yang perlu untuk dilakukan untuk menindaklanjuti hambatan yang dialami anak-anak, terutama pada saat kemarin itu kita menyelesaikan soal latihan. Ternyata dalam menyelesaikan soal latihan masih ada kelompok anak yang kesulitan karena mereka belum menyerap materi dengan baik. Kemudian kemampuan berhitung juga pada beberapa anak masih cukup rendah, jadi cukup kesulitan di situ. Oke. Baik, jadi menurut Ibu proses pembelajaran kemarin belum sepenuhnya mengikuti rencananya Ibu. Oke, baik. Tadi Ibu sudah menyampaikan kendala ya Ibu ya. Ya, kendala yaitu tahapan perlu dilakukan beberapa tahapan kepada anak yang masih mengalami kendala dalam proses menyelesaikan masalah terkait Ibu punya materi. Oke. Baik Ibu, apakah tadi sudah ya? Nah Ibu, dilihat dari skala sampai 10, kira-kira selama proses pembelajaran tadi Ibu berada di posisi yang keberapa? Saya rasa saya masih di 7. Kalau 1 sampai 10 saya rasa saya di 7. Ya. Jadi Ibu berada di posisi yang ke-7 saat proses pembelajaran yang kemarin. Baik Ibu. Nah, menurut Ibu kira-kira skala 1 sampai 10, posisi ideal yang Ibu harapkan, Ibu berharap di posisi yang keberapa? Kalau saya sudah sampai di skala 9 dari 10, saya rasa itu juga sudah cukup baik. Jadi anak-anak sudah bisa mendapatkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Baik, jadi menurut Ibu skala yang ke-9 itu sudah cukup baik ya. Oke, baiklah Ibu. Untuk mencapai posisi ideal tersebut, kira-kira saya mau tahu apa rencana Ibu untuk mencapai posisi ideal tersebut. Jadi tadi kan kendala yang saya hadapi itu adalah daya serap anak-anak ternyata masih rendah.
Saya mungkin perlu sekali untuk memperbiasakan mereka itu latihan berhitung sederhana di luar rumus. Jadi kayaknya mereka perlu untuk latihan numerasi, mungkin penyelesaian soal operasi hitung itu dulu. Kemudian saya butuh metode yang lebih efektif untuk gaya belajar mereka. Kemarin itu memang gaya belajar mereka masih sama, yaitu lebih dominan ceramah. Iya. Karena berkaitan dengan pemaparan rumus-rumus itu. Jadi memang saya cukup mengambil alih banyak di situ. Sementara yang student centernya itu pada saat mereka menyelesaikan soal, itu yang mereka ada beberapa anak yang memang sudah bagus, mereka bisa sendiri. Untuk anak-anak yang memang belum bisa sama sekali, berarti saya harus turun tangan. Sementara ada anak-anak yang sudah bisa sedikit demi sedikit, ada teman yang berperan sebagai tutor, jadi ada tutor sebaya juga. Jadi sekiranya mungkin saya harus lebih melatih kemampuan numerasi, itu yang pertama. Kalau kemampuan numerasinya sudah merata, berarti saya bisa mengurangi sedikit ceramah. Benar. Saya harus mengurangi itu. Jadi lebih banyak mereka yang mencari sendiri, saya hanya mengarahkan. Baik, jadi kedepannya mungkin Ibu merencanakan hal ini untuk mencapai posisi yang ideal. Antara lain yang tadi Ibu lebih melatih anak-anak untuk numerasi ya di luar materi ini, agar Ibu bisa mengatasi mereka dalam hal-hal mengerjakan soal terkait numerasi. Dan yang kedua tadi saya dengar Ibu akan memilih metode yang lebih efektif lagi ya di dalam numerasi. Oke, baik Ibu. Kira-kira Ibu kapan Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Sebenarnya ini sudah mulai semenjak yang hari observasi di mana saya tahu kendalanya di sana. Jadi saya menetapkan jadwal untuk numerasi sebelum itu dilakukan setelah hari di mana kita observasi itu. Jadi sudah mulai diterapkan 15-10 menit awal pembelajaran itu kita sudah latihan numerasi, walaupun hanya 1-2 anak yang diminta untuk menyelesaikan soal. Tapi nanti seiring berjalannya waktu semoga 30 sekian anak itu bisa sampai ke giliran mereka. Jadi tadi Ibu sudah setelah melakukan kegiatan observasi kelas, Ibu sudah mencoba untuk melakukan ya, Ibu sudah membuat jadwal numerasi sehingga nanti ketika Ibu mengajar ada soal-soal atau kegiatan yang terkait dengan numerasi, anak-anak tidak menjadi kesulitan lagi. Oke, baik Ibu, waktu kita terbatas ya Ibu ya, jadi saya akan melihat perkembangan Ibu ke depan, hari-hari ke depan ini. Oke, baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama saya. Terima kasih. Sama Ibu.